Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi untuk datang bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan di sepanjang hari-hari kami. Bersyukur Engkau selalu ada di setiap langkah hidup kami. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberkati kami. Engkau nyatakan kasih setia dan rahmat-Mu setiap pagi dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Apa Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mereka sungguh Watarinah kami tak bisa kasih selalu baru yang tak menang pertolonganmu biasa setiamu di sepanjang hidupku.
Tuhan dan sungguh dan hari yang kami akan bisa kasih dalam. Amin, amin. Sambung bangun dan besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kepadamu. Tuhan syukur. Amin, haleluya. Kasih dan selalu bangun dan tenang dan tolongmu besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sepanjang hidup kami, Tuhan, besar setiamu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur. Segala apa yang baik bagi kami, Allah yang setia dalam hidup kami. Terpujilah namamu, terpuji. Kami meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpuji. Haleluya. Haleluya.
Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Allah. Kami menyembahnya, kami menyembah, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kepada sebab Engkau baik, sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik, Kau selalu baik bagi kami, selamanya Kau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Allah baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah-Mu, kami menyembah, kami menyembah. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Allah. Tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang sama seperti-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu Engkau setia. Engkau tak pernah ingkar janji. Terbukti sampai hari ini. Engkau tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tak pernah berubah. Baik kasih maupun kuasa. Sebab kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau selalu bersama dengan kami, Tuhan. Dan bersamamu kami lakukan perkara yang besar. Sebab Engkau Allah yang Maha Besar. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah meragukan kasih-Mu. Haleluya. Bersamamu Bapa, lewati semua perkenan padamu yang genuhkan hatiku. Engkau yang bertindak kami pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku, oh, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, oh, ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan yang
Anugerah Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamaku Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua pengenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerahmu besar berlimpah dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kau Immanuel bagi kami. Bapa, kami buka hati kami pagi hari ini untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Supaya kami mengerti, memahami, dan kami percaya firman, dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sembah firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Nova. Baik, shalom semua. Shalom. Hari ini kita sampai di renungan firman Tuhan kita di Ibrani pasalnya yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah
tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itu sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberi tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan percikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka akan melintasi Laut Merah. Mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga.
Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simon, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Eh, Hari ini eh, kita sampai kepada pemahaman eh, bahwa pengertian iman ya. Eh, ini definisi bagi orang Kristen ya, yang percaya Kristus. Ini definisi iman yang sangat terkenal. Nah, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi berarti bahwa iman adalah untuk di dalam iman itu melibatkan ada kepastian dan keyakinan. Ada sesuatu yang ha- ada yang kita harapkan dan dari yang tidak kita lihat gitu ya. Eh, saya memahaminya seperti itu. Berarti eh, iman adalah eh, eh, hal-hal melibatkan hal-hal yang diharapkan dan hal-hal yang tidak terlihat. Nah, untuk mm, untuk berharap pada apa yang belum terjadi gitu. Nah, tapi iman yang eh, kita punyai ini adalah iman yang membuat nyata bagi kita hal-hal yang kita harapkan itu, tapi belum menjadi bagian dari pengalaman kita gitu. Jadi kalau kita orang percaya kan kita diselamatkan karena karya salib yang di Yesus ya, oleh darah Yesus kita diselamatkan. Lalu kita kita percaya dengan iman bahwa kita dibenarkan, eh, kita diberi keselamatan. Nah, kita mm, mm, itu waktu karya keselamatan itu terjadi kan kita nggak lihat dengan mata kepala kita ya bahwa eh, Yesus itu disalib gitu, lalu Yesus itu mati. Tapi kita percaya gitu. Karena apa kita percaya? Karena firman-Nya. Jadi eh,
menurut saya itulah iman. Iman, iman yaitu ya benar yang dikatakan bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kita lihat. Jadi iman yang kita bersyukurnya kita sebagai orang Kristen yaitu iman yang kita punya itu adalah bukan iman yang kosong. Karena di ayat 3 katakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi, eh, apa yang kita percayai, apa yang kita imani, kita bersyukur sebagai orang Kristen ya, bahwa eh, kita iman kita itu bukan bukan iman yang kosong, iman yang eh, hanya percaya pada pikiran, hanya percaya pada mm, apa yang dilihat gitu. Iman kita itu bukan iman yang buta gitu. Eh, Menurut saya ya dari ayat 3 ini bahwa iman iman yang kupercaya itu adalah iman yang bukan iman yang buta, iman yang mm, apa hanya yang percaya pada eh, pikiranku gitu. Imanku, iman yang kupercaya itu bukan iman yang tidak masuk akal gitu. Iman eh, iman yang bukan bukan apa ya, bukan ya iman yang bukan yang masuk akal dan iman yang kupunya itu Kristen itu adalah iman yang bukan iman yang buta. Itu hal yang disyukuri, disyukuri menurut saya di ayat 3 ini ya. Karena iman yang kita milikin itu sebagai orang Kristen itu adalah bukan iman yang kosong, iman yang per- mm, iman yang bukan mata uang yang melaluinya kita bisa melakukan sesuatu sesuatu gitu. Jadi eh, itu menurut menurut saya dari ayat yang ketiga ini ayat 3 ini ya bahwa iman yang saya punya itu bukanlah iman yang kosong karena karena firmanlah kita percaya dan firman nyatakan maka kita percaya ya alam waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini kan kita nggak ada di situ dan kita nggak lihat gitu. Tapi dia ada, alam semesta itu ada. Maka eh, kita bisa tahu, kita bisa percayai karena kita tahu dari firman Allah gitu. Nah, jadi eh, inilah yang eh, bisa disyukuri ya, menurut saya sebagai orang Kristen. Iman kita bukan iman yang kosong gitu. Nah, eh, waktu saya baca ini ya, nah kenapa ya bisa keluar eh, pernyataan iman ini? Apa rupanya yang terjadi pada pada waktu itu? Kenapa bisa ada eh, ayat ini ya gitu pikiran saya. Jadi waktu saya baca-baca ya ternyata ini ini penulis Ibrani ini memberikan ini dalam pertimbangan dalam konteks bahwa saat itu kan orang-orang Kristen eh, Yahudi ya berjuang untuk mengikut Yesus ya eh, berjuang untuk mengikut Yesus mereka kesulitan gitu ya menurut saya mereka kesulitan untuk mempercayai karena mereka hidup dalam penindasan. Nah, itu bisa kita lihat ya di waktu kemarin di di pasal 10 itu di ayat 30 di ayat 38 dikatakan kan di ayat 38 ya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi mereka itu kan
kesulitan. Jadi penulis ini menurut saya memberi penjelasan kepada mereka bahwa tetap teguhlah dalam iman, mesti tekun, teguh gitu ya dalam iman. Karena iman yang kita punya itu bukan iman, bukan yang kosong. eh, Walaupun kita belum melihat, tapi itulah dasarnya, firman itulah dasarnya kita berharap gitu. Firman itu dasarnya kita berharap. Itu makanya kalau kita baca selanjutnya ya, bahwa dikatakan bahwa eh, penulis Ibrani ini menunjukkan menunjukkan kesaksian-kesaksian iman ya, kesaksian-kesaksian iman. Ada banyak tadi yang kita baca, mulai dari Habel, terus Henok, lalu Abraham. Ada banyak yang kita baca tadi ya. Eh, jadi dia memberikan kesaksian bahwa mereka itu waktu seolah gini ya, mereka itu kesaksian-kesaksian iman yang ada ini yang dia penulis sampaikan bahwa itu buah dari iman, ketaatan iman mereka, buah dari ketaatan iman mereka, sehingga tercatatlah dalam kesaksian-kesaksian iman ini betapa bagaimana mereka itu eh, memiliki iman yang mereka belum lihat, tapi mereka percaya gitu. Mereka mereka ada pada ketegangan di mana mereka juga eh, apa ya, belum melihat tapi berharap tapi belum melihat yang terjadi. Tapi buah dari iman mereka itu bisa bisa sehingga menjadi kesaksian ketekunan mereka kepada rasa berharap mereka kepada kepada Allah itu, itulah yang membuat mereka hasilnya adalah buah dari iman mereka. Jadi eh, lalu di ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi eh, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Menurut saya di ayat 6 ini ya, inilah bedanya iman Kristen dengan iman modern lah ya saya katakan ya. Iman Kristen itu iman eh, iman yang percaya, ya, percaya kepada objeknya, kepada siapa? Kepada Allahnya gitu. Eh, tapi iman iman modern itu, iman dunia itu iman kepada percaya kepada kemampuan yang dirinya gitu. Tapi eh, menurut saya di ayat 6 ini saya mendapatkan bahwa iya ya, bahwa iman inilah bedanya imannya orang orang Kristen dan orang modern, orang dunia ya. Bahwa kalau orang dunia itu kan eh, percaya karena melihat, percaya karena apa yang dimilikinya, tapi iman orang Kristen itu percaya pada objek, yaitu eh, kemahakuasaan Tuhan, ke kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan gitu. Jadi makanya orang orang-orang yang beriman itu orang-orang adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, katanya kan, dan mendapatkan upah. Sesungguhnya menurut saya ketika ketika kesaksian-kesaksian iman ini semuanya yang dinyatakan di Ibrani 11 ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan mendapat upah dari apa yang dia harapkan sekalipun belum dia lihat gitu. Jadi eh, yang yang poin yang paling inti yang
mau mau bisa saya bagikan adalah bahwa dalam iman ini, eh, dalam kepercayaan kita kepada Allah, iman ini mengajarkan kita bahwa Allah kita itu Allah yang sanggup, Allah yang ada, Allah kita ada, lalu Allah kita akan, gini ya, akan melakukan sesuatu bagi kita. eh, Jika kita melakukan sesuatu bagi kita, dia sanggup dan dia Allah yang ada. Jadi berharaplah terus kepada Allah karena eh, ada upah dari ketekunan kita, ketaatan kita untuk tetap berharap kepadanya sekalipun belum terlihat ya. Jadi eh, seperti eh, penjelasan ini bahwa karena iman Abel telah mempersembahkan korban eh, yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi ini dua-duanya memberikan korban korban bakarannya korban bakarannya kepada Allah, tapi satu yang diterima. Menurut saya bukan karena eh, apa korbannya, tapi sikap hatinya dari Habel itu yang dia percaya eh, bahwa Allah itu akan memberkati hidupnya. Dia percaya bahwa Allah itu mengasihi dia, dia percaya bahwa mm, Allah itu sanggup, Allah itu eh, pen- penolong, Allah itu maha kasih bagi dia. Jadi itulah kenapa Habel persembahannya di berkenan kepada Allah karena sikap hatinya. Dan kalau kita lihat ada banyak kesaksian-kesaksian iman yang buah dari ketaatan, buah dari iman percaya mereka ini. Kalau kita baca Henok dan segala di bawahnya lagi ya, ada Abraham, Nuh, Rahab. eh, ini bisa kita jadikan, tentunya akan kita jadikan eh, kol- bagi kesaksian ya, peneguhan bagi hidup kita ketika kita berada pada kondisi-kondisi eh, di mana kita sedang berharap sesuatu atau sedang dalam mm, kesulitan, maka iman-iman yang seperti inilah, iman-iman ini kesaksian iman inilah yang bisa meneguhkan kita untuk kita tetap berharap. Jadi eh, ketika membaca ini saya diteguhkan bahwa Allah kita itu ada, Allah kita itu sanggup, dan Allah itu akan memberi upah kepada orang-orang yang mencari Dia. Demikian Pak Heri dan teman-teman yang bisa saya bagikan. Saya percaya setiap kita mendapatkan sesuatu ketika kita membaca firman. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Ibu Nova. Happy birthday untuk Ibu Nova hari ini. Tuhan berkati. Ya, kalau bicara suara saya bisa didengar Bapak Ibu ya? Karena di Bisa, sini, Pak, bisa. oke. Jadi iman, kalau kita baca dari Ibrani pasal 11, sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Seperti apa yang disimpulkan oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Karena di ayat 1 kan jelas katakan iman itu kan sesuatu yang kita nggak lihat. Orang lain nggak bisa lihat kita ini orang beriman. Karena iman itu kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Sehingga kita lihat banyak contoh-contoh mereka orang-orang beriman itu melakukan sesuatu karena iman mereka. Contoh tadi seperti Abraham. Waktu disuruh menyerahkan anaknya, maka dia lakukan itu. Kenapa? Karena dia berharap
dan dia percaya dia akan melihat bahwa Allah itu sanggup membangkitkan orang yang mati, sehingga dia tetap lakukan. Nah, semua kisah-kisah tokoh Alkitab itu bicara tentang tindakan iman. Karena iman maka karena iman maka. Nah, jadi contoh sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Kita lagi sakit nih. Kan kita berharap sembuh. Walaupun kita belum lihat kita sembuh. Nah, kita beriman kita akan sembuh. Nah, tapi apa tindakan iman kita waktu kita sakit? Kita berharap sembuh dan kita belum lihat kita sembuh. Nah, harusnya orang yang beriman itu akan dilihat oleh orang lain ketika dia bertindak. Dia berlaku sebagai orang yang sudah sembuh. Sehingga dia nggak bersungut-sungut, dia nggak mengeluh, tapi dia tetap bersuka cita. Dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai orang sehat. Karena kalau Bapak Ibu baca di Markus pasal 11 ayat 23 kan katakan gini, 23 24. Jika kamu beriman, maka saya bacakan saja ya. Markus 11 ayat 24 lah khususnya. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Walaupun belum kelihatan sih. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi contoh, ini lagi nggak punya uang nih. Tapi kan berharap punya uang kita Bapak Ibu. Tapi buktinya belum kita lihat, kita ini punya uang. Nah, kita beriman akan punya uang, tapi kan belum punya uang. Nah, orang yang beriman, tindakannya akan bertindak seperti orang yang punya uang. Dia nggak khawatir. Dia tetap bisa bersuka cita. Dia melakukan. Nah, itu dari apa yang kita baca dari Ibrani pasal 11. Dari semua tokoh-tokoh Alkitab, Bapak Ibu. Jadi, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Karena sekali lagi, iman itu kan sesuatu yang orang nggak bisa lihat. Tapi Allah lihat. Nah, tapi iman itu harus dinyatakan dalam tindakan. Jadi Bapak Ibu nggak punya pekerjaan ini, nganggur nih. Berharap punya pekerjaan, tapi belum punya pekerjaan. Tapi tindakan iman karena berharap punya pekerjaan, ya kita berlaku seperti orang yang bekerja. Sederhananya sih nggak bersungut-sungut, itu saja. Bukti tindakan iman itu yang paling mendasar itu nggak bersungut-sungut, tapi tetap dapat bersyukur, tetap bersuka cita, dan berlaku seperti kita telah menerima hal itu. Sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa ngomong waktu kita sakit, ya Pak aku beriman, aku akan sembuh, aku percaya. Tapi sepanjang hari cuman ngeluh sakit, aduh susah nian, enggak enak nian, aduh sakit ini gimana nih. Bukan, orang yang beriman dia sembuh, berharap dia sembuh, walaupun dia belum lihat bukti itu, tapi dia berlaku seperti orang sehat. Tetap bersuka cita, tetap bersyukur, waktunya makan ya makan, suruh minum obat ya minum obat. Nah, itu tindakan iman. Nah, itu yang kita bisa lihat dari Ibrani pasal 11 ini, Bapak Ibu. Jadi, seperti yang saya katakan berkali-kali, beriman dan berusaha untuk beriman, itu dua hal yang berbeda. Karena beriman, percaya itu sederhana, menyerahkan sepenuhnya keputusan dan caranya kepada Tuhan. Bagian kita yang melakukan seperti apa yang kita harapkan. Kalau kita berharap sehat, karena kita sedang sakit, ya berlakulah seperti orang sehat. Seperti itu. Tentu bukan dalam hal teknisnya ya. Ini lagi sakit, aku mau berlaku seperti orang sehat, nyangkul. Bukan, bukan. Tapi ini bicara kepada sikap hatinya. Ya makanya saya katakan minimalnya tadi, nggak bersungut-sungut. Hatinya tetap bersuka cita. Dia tetap melakukannya dengan tindakan yang selaras dengan imannya. Nah, Bapak Ibu baca lagi ya. Selalu dikatakan karena iman maka. Walaupun mereka belum melihat, tapi mereka melakukan seakan-akan mereka sudah terima hal itu. Nah, seperti itu iman. Jadi mari Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu harapkan, sekalipun itu belum Bapak Ibu lihat, berlakulah, bertindaklah sebagai orang yang telah
menerima apa yang Bapak Ibu harapkan. Dan itu membuat kita tetap bersyukur dan bersuka cita. Nggak mengeluh, nggak bersungut-sungut, mana nih, kapan nih, kok nggak datang-datang, kok nggak jadi-jadi. Itu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman itu berlaku seolah-olah dia telah menerimanya, apa yang dia harapkan. Apapun itu Bapak Ibu, mau harap sehat, harap punya uang, harap punya anak, harap apapun yang Bapak Ibu harapkan. Karena kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Jadi iman harus disertai dengan tindakan. Tindakan telah menerima apa yang kita harapkan. Sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Makanya orang yang beriman, orang benar akan hidup oleh iman. Hidupnya itu pasti bersuka cita senantiasa. Hidupnya selalu mengucap syukur, nggak bersungut-sungut. Itu ciri khas orang yang beriman. Sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau orang ngomong dia beriman, tapi kalau mengeluh bersungut, itu nggak beriman itu Bapak Ibu. Orang ngomong beriman tapi stres, itu nggak beriman Bapak Ibu. Karena orang yang beriman itu nggak stres, walaupun belum menerima, melihat, mengalami apa yang dia harapkan tadi. Oke ya, itu yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu. Oke, silakan istri saya berdoa, nanti akan ditutup oleh Ibu Nova. Doakan sekalian Ibu Nova yang ulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman pada pagi hari ini yang boleh semakin meneguhkan, menguatkan setiap kami Tuhan. Kami boleh kembali diingatkan dari kesaksian-kesaksian iman dari tokoh-tokoh Alkitab Bapa, mereka yang menaruh harap sepenuhnya kepadamu dan mereka sudah menerimanya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami juga punya Allah, Allah yang kekal, Alfa dan Omega, dan dari setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, itu juga boleh terus meneguhkan kami, bahwa sekali kelak Engkau akan datang kembali Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan, sebagai umat pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Dan kami juga rindu biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, ada banyak orang-orang yang boleh diberkati dan mereka juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh kami mau bersyukur Tuhan, biarlah ketika kami boleh menjalani hari kami hari ini Tuhan, kami boleh tetap di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga mau sepakat berdoa Tuhan, melepaskan berkat bagi Ibu Nova Bapa, yang hari ini juga Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Ibu Nova boleh berulang tahun hari ini Bapa. Kami mau melepaskan kesehatan, kekuatan bagi Ibu Nova Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Bapa, Engkau yang membuatnya berhasil. Profesi sebagai guru, ada hikmat Tuhan yang menyertai, ada kasih karunia Tuhan yang akan menuntun dan memimpin Ibu Nova dari langkah demi langkah apa yang harus dilakukannya Tuhan. Hingga lewat kehidupannya boleh menjadi berkat Bapa dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga sebagai tim kepemimpinan ibadah raya Tuhan, sebagai ibu rumah tangga Bapa, sebagai seorang istri Tuhan, Engkau terus jadikan Ibu Nova fungsi penolongnya boleh semakin kuat Bapa, untuk dapat menjadi penolong bagi suami, bagi anak Tuhan, dan bagi banyak orang yang Kau percayakan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami bersama-sama melepaskan berkat atas Ibu Nova Bapak dalam nama Yesus. Bapak kami juga berdoa buat Papi, buat Pak Ongko Wijaya Tuhan, Engkau yang terus memberikan sukacitamu, damai sejahteramu yang melampaui segala akal pikiran itu akan menguasai hati dan pikiran Papi Tuhan. Sehingga Papi boleh tetap tinggal tenang, Papi boleh terus menaruh harapannya kepadamu, dan Papi juga boleh terus menjadi teladan kesetiaan imannya kepada Engkau Bapa bagi seluruh keluarga besar Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati juga Tuhan saraf-saraf motoriknya sehingga boleh dapat beraktivitas,
dapat menolong diri sendiri bagi Papi Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa bagi dunia ini Tuhan. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi Allah turut campur tangan di dalamnya. Dan semuanya adalah penggenapan daripada setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah kami orang-orang benar-Mu juga kami boleh terus hidup di dalam Engkau dan mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami mau biarlah bangsa kami boleh terus ada di dalam belas kasihan-Mu. Engkau yang menilik dan memperhatikannya Bapa. Engkau juga memberkati pemimpin bangsa kami, ada hikmat Tuhan dan menuntun memimpin bangsa ini pada hal-hal yang semakin baik Tuhan. Berkati apa yang sudah Engkau berikan atas bangsa ini, baik sumber daya alam yang ada Tuhan dengan segala kekayaannya Bapa, sehingga dapat dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berkati juga kami orang-orang benar-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Biarlah kami juga boleh mendatangkan kesejahteraan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dan kami serahkan setiap doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat hari indah, kasih setia-Mu dan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami hari ini sudah diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran ini memerdekakan kehidupan kami dan kami mau berkomitmen untuk tetap teguh berharap kepadamu Tuhan, sekalipun kami belum melihat. Dan kami berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan biarlah berkat kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama berkata, amin. Terima kasih, Tuhan. Oke, selamat ulang Happy tahun. birthday Bu Nova. Ya, terima kasih. Ya, semangat Selamat pagi. Nova. Terima kasih. Happy Happy birthday. birthday, Bu Nova. Ya Bu, Pak, terima kasih. Ya. Saya izin live ya Pak. Tuh. Oke, semuanya selamat beraktivitas. Tuhan berkati.